تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian hadits berikutnya kata beliau haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Qutaibah yaitu Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif an Malik bin Anas. Ini Imam Malik yang terkenal, Abu Abdullah Al-Asbahi. An Ibn Shihabin, nama beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. An Abi Salamah bin Abdurrahman, ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraggibu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'mura bi azimah. Perhatikan ya, bahasanya ini bahasa mendalam ya, dipahami secara fikih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat malam di bulan Ramadan, tapi perintah yang bukan wajib. Diperintah dengan anjuran kuat, tapi bukan wajib. Nah, berarti ini ibadah yang sangat dianjurkan sekali, sangat disunnahkan, tapi bukan kewajiban. Yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Dhanbihi di situ mufrad ya, kata dosa disandarkan kepada domir. Itu kalau bahasa Arab bermakna umum, maksudnya diampuni semua dosanya. Asalnya begitu maknanya, tapi para ulama menafsirkan bahwa dosa yang diampuni itu adalah dosa kecil. Asalnya begitu, dosa kecil. Adapun dosa besar itu diampuni kalau disertai dengan tobat khusus dari dosa besarnya. Iya. Jadi ini penegasan bahwa Ramadan itu banyak sebab-sebab pengampunan. Dan di hadits ini disebutkan 3 hal dari sebab pengampunan. Yang pertama, man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan. Qiyamnya itu sesuai dengan petunjuk Nabi, sebab bahasanya itu qama Ramadhana, harus sesuai dengan aturan Nabi. Karena itu dari sebab pengampunan adalah seorang selalu memastikan langkahnya sesuai dengan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ikuti saya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sebab pengampunan. Kemudian yang kedua, imanan, karena keimanan. Ini tauhid namanya, akidah yang benar. Iman dan tauhid itu sebab-sebab penggugur dosa. Bahkan sebab penggugur dosa yang paling besar. Wahtisaban, itu yang ketiga, namanya ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah sebab yang menggugurkan dosa-dosa. Tambah banyak orang punya dosa, tapi karena keikhlasannya Allah mengampuni dia. Itu di Sahih Muslim disebutkan seorang lelaki, dia ketemu batang pohon ranting mengganggu jalan orang. Maka dia berkata, saya singkirkan ini supaya jangan mengganggu saudara-saudara saya kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Nabi, pada khalaqallahul jannah, Allah memasukkan dia ke dalam sorga disebabkan karena itu. Itu keikhlasan ya. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan bukan karena dia petugas kebersihan digaji oleh pemerintah, atau dia misalnya ingin dilihat orang cari upah, tidak. Karena jangan sampai mengganggu saudara-saudara saya kaum muslimin. Oh, itu besar sekali itu. Itu menunjukkan keikhlasan itu. Dia melakukan sesuatu karena tidak ingin
saudara-saudaranya terganggu. Saudara-saudaranya terganggu. Kalau sebagian manusia, Masya Allah ya, kalau dia tidak mengganggu orang, tidak tenang hidupnya. Ya. Terasa bahagia kalau dia mengganggu orang. Nah, itu jiwa-jiwa yang tidak baik ya. Tapi kalau jiwanya baik itu, dia senang orang itu terbantu. Senang orang itu terhindar dari kejelekan. Walaupun dalam hatinya saja dia niatkan. Dia doakan saudaranya. Itu luar biasa itu. Pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan amalan. Besar sekali. Ya, rugi kita kalau kita luputkan itu di dalam hati. Padahal itu bisa bersama kita kapanpun kita berada. Termasuk kalau kita tidur. Saya tidur biasa aja kan. Tapi coba tidur, niatnya apa? Niatnya supaya saya tidak mengganggu orang. Ya kan? Kan bagus. Daripada dia bangun mengganggu orang bagaimana? Ya. Sekarang ini dia mengganggu manusia banyak sekali. Pakai HP ini paling sering mengganggu orang. Dengan jempolnya mengganggu. Nah, itu sumber dosa ya, tapi sumber pahala itu tetap ada. Nah, itu yang sebenarnya hal-hal yang seperti ini diukur. Itu kelihatan kalau kita belajar ilmu agama itu ada pintu-pintu ibadah, tidak kelihatan di mata orang. Tapi diajarkan oleh Nabi SAW, besar sekali. Baik, jadi ihtisaban ya, karena keikhlasan. Maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Wajar dapat sebab pengampunan. Ini 3 hal besar ini. Qala Ibnu Syihab, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Wa kana al amru ala dhalik fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq wa sadaran min khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Syihab berkata, ini hukum sholat malam itu terus berlaku sunnah. Ya. Nabi SAW meninggal dalam keadaan sholat Ramadan itu sholat tarawih tidak dilakukan setiap hari. Beliau meninggal di kondisi seperti itu. Begitu masuk pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sama. Dan di awal-awal pemerintahan Umar. Nanti di pemerintahan Umar barulah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan orang untuk apa? Diimami oleh satu imam. Kita akan baca nanti riwayatnya.